Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari salah satu mahasiswa Untidar ingin menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian sebuah aplikasi itu aplikasi Equivalent. Jadi kami di sini eh, berniat untuk menuntaskan tugas akhir kita itu dengan cara pengaplikasian sebuah Equivalent. Nah, jadi kita akan menggunakan PT Tidar Elektro. Kita buat peta. Nah, kita tunggu dulu. Nah, sudah selesai. Jadi sebelumnya kami dari suatu kelompok. Jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Raditya Osi dan juga ada anggota kelompok saya ada Rahmadi Setiawati dan juga ada Yesi Novitasari. Dengan NPM-nya 1, 135 dan 140. Lalu kita balik lagi ke modulnya. Sorry, kita kembali ke accurate-nya. Ini kategori usahanya kita menggunakan distributor, tanggal modelnya tanggal 31 bulan 12 tahun 2023. Menggunakan metode biaya persediaan itu Vivo, Proceed, dan Result. Selanjutnya, selanjutnya, jangan lupa ini untuk tidak dicentang ya teman-teman. Karena jika dicentang itu akan ribet daripada nanti untuk mengupload sebuah datanya. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah di sini, ini kita silang saja. Setelah itu, kita balik ke modul, kita lihat. Nah, di sini kita akan mengisi sebuah data sebuah perusahaan tersebut seperti nomor telepon, proximilinya, emailnya, dan juga alamatnya. Kita tulis saja di sini. Nah, kita ke pengaturan, ke preference, lalu kita masuk ke teleponan. Nomor teleponnya itu pertama ada ya. Oke aja ya. Emailnya. Kita nggak mau lihat ada benar. Kita ada ke alamat. Itu ada jalan. Jam surat. M13. Temanggung. Kode Temanggung. Untuk kode plusnya itu ada 56672. Lalu kita simpan. Setelah itu, kita lihat di sini. Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGDs dalam transaksi dengan perusahaan. Berarti langkah pertama yang kita lakukan itu ada kita ke perusahaan. Sorry, kita ke buku besar. Enggak, sorry, kita ke Oke, kalau kita masuk ke pengaturan, ke preferensi, kita ke fitur, untuk multi matualnya kita checklist karena lihat di sini untuk nomor satu masih menggunakan SGD itu mata uang lain kita multi mata uang kita checklist lalu kita simpan. Setelah itu kita ke perusahaan, lalu kita ke mata uang, kita cari tadi kan SGD itu Singapura dolar, kita pencet lalu kita simpan. Oke, setelah kita simpan SGD-nya, ini kita silang aja tidak apa-apa. Lalu kita balik ke modul, kita lihat di sini kita akan melakukan masukin daftar akun-akunnya.
Dan sebelumnya kita udah download juga data-datanya. Langsung saja ke Accurate. Nah, lalu kita ke buku besar. Kita lakukan perkiraan. Oke, agak berhijau. Kita bakal upload sini import data. Kita buka file. Kita download. Tadi yang diminta itu ada daftar akun yang pertama. Daftar akun. Kita unggah. Kita lanjutkan. Ini jangan lupa kita checklist. Lanjutkan. Jadi tiga data berhasil diproses. Setelah kita tutup. Selanjutnya jika udah semua, ini kita silang aja. Lalu yang kedua itu kita bakal mengimport data pemasok. Nah, untuk data pemasok kita langsung mulai dari sini saja. Langsung kita import datanya. Cari data pemasok. Kita unggah. Lanjutkan. Jangan lupa di checklist. Lanjutkan. Kita berhasil, kita tutup. Kita balik ke modul lagi, kita lihat di sini tuh ada daftar pelanggan. Daftar pelanggan sama seperti sebelumnya caranya dengan pemasok. Kita import data, pencet ini, kita file, daftar pelanggan, kita unggah, lanjutkan, lalu kita checklist, selanjutkan, tutup. Lalu lagi kita ke modul, ada daftar barang. Nah sebelum itu kita bakal masuk ke persediaan, barang dan jasa. Sorry, kita bakal ke persediaan. Kita ke persediaan, kemudian kita masuk ke kategori barang. Nah, kita kan barangnya itu ada dua, itu ada handphone dan laptop. Oke, di sini kita tulis laptop, simpan, kemudian handphone, kita simpan. Lalu setelah itu kita bakal impor langsung datanya. Ini silakan aja nggak apa-apa. Kita impor di sini barang dan jasa, daftar barang, kita unggah, lanjutkan, kita checklist, lanjutkan. Berhasil, kita tutup. Setelah itu kita akan eh, mengisikan sebuah aset tetapnya. Daftar aset kita ada tanah, gedung, dan peralatan. Ini kita masuk ke bagian aset tetap, kategori aset. Itu ada tanah, kita simpan, ada gedung, simpan, dan data kita ada peralatan. Setelah itu ini bisa kita silang saja. Kalau kita masuk ke aset tetap lagi, ke aset tetap, lalu kita masuk ke daftar hijau. Nah, ini kita bisa langsung import datanya. Dari Excel, daftar aset tetap. Enggak, lanjutkan. Ini nggak ada checklistnya, langsung kita lanjutkan saja. Kita tunggu import datanya. Berhasil, kita tutup. Setelah itu, ini langsung kita silang saja ya. Nah, kita masuk ke bagian kita scroll di modul. Ini perintah lengkap ya. Nah, masih lihat di sini nih. Selesai beberapa hal perlu dilakukan catatan transaksi pada 1 Januari 2000, tahun 2024. Proses akhir bulan 31 Desember 2023 atas sekitar 900. Nah, kita cocokkan. Lalu ini kan proses akhir bulan. Kita bakal masuk ke berikutnya lagi. Kita ke perusahaan, lalu ke proses akhir bulan. Kita tahunnya kan tadi tahun 2023.
Bulannya itu bulan Desember. Kita simpan. Setelah itu kita bakal ke daftar laporan, daftar laporan lagi, terus kita ke neraca indeks kontrol. Tanggal 31 bulan 12 tahun 2023. Kita ambil kan. Kita lihat 2823 499. Kita cocokkan dengan yang ada di modul. Ini sama. Setelah itu kita bakal scroll ke bawah. Kita langsung ke pembelian. Di sini ada tanggal 1 Januari transaksinya. Bagian guna mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Itu handphone Samsung 15, Lenovo Lenovo, atau HP. Caranya itu persediaan, permintaan barang. Berarti kita bakal masuk ke, ini kita silang dulu. Ini bakal masuk ke persediaan, lalu ke permintaan barang. Tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2024. Ini kita cari barangnya. Ini handphone Samsung. Ini tanggal 2 bulan 1 2024. Kuantitasnya itu ada 15. Ini 15 nih, sesuai di sini 15. Kita lanjut. Kemudian itu ada laptop Lenovo sebanyak 10. Sudah guys. Kita lanjut. Yang terakhir ada laptop HP 02 01 2024. Kuantitasnya itu ada 20. Lanjut. Nah itu kita simpan. Kemudian kita balik lagi ke modulnya. Tanggal 3 Januari, perusahaan membuat PO atas pengiriman pembelian dari bagian gudang kepada PT Maju Jaya dan PT Makmur Sukses dengan detail sebagai berikut. Pemesanan kepada PT Maju Jaya itu Samsung sebesar 15, Makmur Sukses itu ada laptop HP 20, laptop Lenovo 10. Infonya itu tanggal dapat terima tanggal 5 Januari 2024. Dengan notnya itu pembelian, kemudian kita masuk ke pesanan pembelian. Berarti pembelian, pesanan pembelian, masuk yang pertama itu ada PT Maju Jaya. Kita cari di sini, Maju Jaya. Tanggalnya itu kita tanggal 3. Kalau kita ambil di sini guys, kita ambil permintaan, kita cari, set. Jadi kan Maju Jaya itu mintanya sebuah handphone Samsung. Berarti kita cari sebagian handphone Samsung saja. Kita lanjut, lalu kita simpan. Sorry guys. Dengan harganya tadi 1.800.000. Gudangnya kita gudang utama. Lanjut, simpan. Alamatnya sudah diisi, oke. Koinnya, alamatnya kita bakal sini untuk pusatnya, kita simpan. Lalu setelah itu, kita masukkan ini untuk PT Makmur Suksesnya. Tambah PT Makmur Sukses tanggal 3 bulan 1 2024. Kita ambil permintaan, centang semua, kita ambil semuanya. Untuk laptop Lenovo itu harganya tadi 5.500.000. HP-nya itu 5.800.000.
tempat kirim. Sekian lalu kita gudang utama. Kita simpan. Sudah, silang, silang. Lagi kepada tanggal 5. Sini, perusahaan menerima barang yang dipesan pada PT Maju Jaya pada tanggal 3 Januari 2024. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut. Handphone Samsung sebanyak 5, nomor surat jiran 05 124 dan pengiriman dokumen dengan menggunakan mobil box. Kemudian kita note itu ke pembelian, terus penerimaan barang. Kita masuk ke accurate, pembelian, penerimaan barang. Tadi terima dari PT Maju Jaya. Tanggalnya itu tanggal 5. Nomor terimanya itu tadi ada, ini kita copy aja, salin, tempel sini. Setelah itu kita ambil ke sana, kita cari, nih, kita lanjut, cek sini dulu, tanggal, kita simpan. Setelah itu kita balik lagi ke modulnya, tanggal 6. Jadi tanggal 6 itu perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Makmur Sukses pada tanggal 3 Januari tahun 2024 dengan detail sebagai berikut. Atau HP 1 2010 dengan info itu dikirim ke mobil box, nomor fakturnya, dan ntar itu dengan not pembelian, kalau faktur pembelian. Langsung saja ke caranya, kita ke accurate lagi, ini kita silang. Nah, kita bakal masuk ke fitur pembelian, faktur pembelian. Jadi masuknya itu ada Makmur Sukses, PT Makmur Sukses dengan tanggal 6. Lalu kita ambil pesanan, cari, dapat. Kemudian fakturnya sini, kita salin aja. Setelah itu faktur kita isikan di sini. Setelah itu pengirimannya kita menggunakan mobil box. Alamatnya ini aja, udah simpan. Ini silang. Masuk lagi ke modul. Tanggal 7. Tanggal 7 itu perusahaan melunasi hutang kepada PT Makmur Sukses untuk nomor faktur PH INV PTMS. Kemudian dilakukan dengan cek bank mandiri nomor PH01 pada jatuh tempo 14 Januari. Dengan data itu pembayaran pembelian. Lalu kita masuk ke accurate-nya. Kita masuk ke pembayaran pembelian. Tadi pembayaran ke Makmur Sukses. Makmur Sukses. Tanggal 7. Enggak, sorry. Banknya itu kita menggunakan Bank Mandiri IDR. Kita refresh. Oh enggak, sorry. Ini kita ambil dulu. Kita lanjut. Kita refresh. Kita cek dulu metode bayarnya itu kita transfer bank. Oh, cek bank. Cek kartu giro. Ini yang sebelumnya kita ada yang salah, guys. So, kita bakal kita ulangi. Terbaru. Tadi Makmur Sukses tanggal 17/1/2024. Bank itu Bank Mandiri IDR. Kita ambil. Yang ini ya, transaksi yang sebelumnya. Kita lanjut. Setelah itu, mulainya menggunakan cek kartu giro sesuai dengan ini ya. Gunakan cek
bank. Setelah itu nomornya itu PH01. Kita copy. Kemudian kita lihat sini jatuh temponya itu 14 Januari. Tanggal 14/01/2024. Setelah itu kita refresh, udah keluar, kita simpan. Nah, masih kita silang, kita masuk lagi ke modulnya untuk tanggal 12. Perusahaan melakukan deposit kepada PT Erafon Gadget sebesar 30 juta termasuk pajak. Dengan nomor faktur di Pera 1201. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri DR. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Jadi dengan notesnya itu pembelian, uang muka pembelian. Kita langsung ke accurate-nya untuk pembelian. Lalu uang muka pembelian. Tadi Erafon, PT Erafon. Tanggalnya tanggal 12/01/2024. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk non fakturnya kita copy, salin, masuk ke sini ya, non faktur. Kita masukin DPRA. Lalu kita isikan alamatnya. Setelah itu uang mukanya itu sebesar 30 juta. Oke. Di sini tulisan termasuk pajak, berarti total termasuk pajak. Setelah itu karena ini dengan transfer bank menggunakan Bank Mandiri, berarti kita langsung ke proses. Tidak kita simpan, tapi kita proses pembayaran. Oh, udah. Setelah itu kita tulis ini bank itu kita Bank Mandiri. Untuk tanggal 12/01/2024. Kemudian kita lainnya transfer bank, kita simpan. Oh, ini kita refresh dulu guys, sorry. Lalu kita simpan. Kita beres. Nah, kita langsung balik ke modulnya aja. Untuk tanggal 14 ini. Kemudian tanggal 14 itu ada perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Erafon Gadget dengan berikut handphone Vivo 25, handphone Redmi 15. Notnya itu pembelian dan pesanan pembelian. Kita kayak accurate lagi. Nah, kita silang saja. Hilang. Pembelian. Pesanan pembelian. Jadi PT Erafon. PT Erafon. Tanggal 14. 24. Dia tuh diminta Vivo 25 sebanyak 25 dengan harganya 1.300.000. Gudang utama, kita lanjut. Kemudian yang kedua itu ada handphone Redmi 15. Handphone Redmi 15 dengan harganya itu 1.200.000. Pertama lanjut. Selanjutnya kita ke info lainnya. Alamatnya kita ini kilat ininya nggak ada yang kita simpan. Nah, kemudian kita cek tanggal 16 Januari tahun 2024. Jadi tertulis perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 14 Januari tahun 2024. Kemudian masukkan ke gudang utama nomor faktur pembelian yang menerima adalah faktur ERA 1601 atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit
yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Dengan notnya itu pembelian dan faktur pembelian. Oke, kita langsung masuk ke accuracy saja itu. Ada, ini kita sidang dulu saja, nggak apa-apa. Pihak pembelian, faktur pembelian. Tadi itu PT Erafon dengan tanggal 16.01.2024. Kita ambil pesanannya ke luang mukanya dulu. Kita lanjut, karena dia itu menggunakan, nah ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Jadi kita ambil lagi ke sana, cari ini, kita lanjut. Setelah itu kita simpan. Nah, kita balik lagi ke modulnya untuk tanggal 20. Tanggal 20 itu perusahaan meretur dua handphone Vivo yang dibeli kepada PT Erafon Gadget dengan nomor faktur era 1601. Handphone tersebut diretur karena rusak dan tidak dapat dijual kembali. Handphone yang diretur dikeluarkan dari gudang utama. Nah, ini dengan notnya pembelian, diretur pembelian. Oke, masuk ke, oh sorry guys, ini kasih terus dulu. Nomor fakturnya tadi, ini faktur era. Alvin, simpan. Sudah. Nah, tadi itu tanggal 20, pembelian, udah ke teratur pembelian. Ke pembelian, dan kita ke letter pembelian. Tadi itu Erafon itu, tanggalnya itu tanggal 20. Oke, setelah itu, dari sini yaitu faktur era. Nah, kita ini ambil yang Vivo. Tapi ini kita ambil dua saja, karena sudah di modul dua handphone Vivo yang diambil. Setelah itu kita lanjut, kita ke info lainnya, keterangannya kita tulis. Dapat yang tidak bisa dijual. Kita simpan. Kita balik lagi ke modulnya, atau tanggal 25 di sini. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pasar umum dengan informasi barang sebagai berikut. Tanggal pasar 10. Atas bulan ini, perusahaan melakukan pembayaran melakukan transfer bank mandiri. Informasi lainnya itu ada seperti ini ya. Untuk notnya itu kita ke pembelian, waktu pembelian, ada pembayaran pembelian. Masuk aja ke accurate-nya. Setelah itu, ya kan kita pindah ke pembelian kan. Setelah itu kita bakal masuk ke bagian, ya bakal masuk ke bagian persediaan barang dan jasa. Kenapa kita ke barang dan jasa? Karena kita harus membuat kategori barangnya itu laptop Acer-nya dulu. Untuk akhirnya lagi tadi itu nama barangnya laptop satuannya itu pcs. Kemudian untuk kategori barangnya itu kita tulis silang kita ganti laptop. Setelah itu kita masuk ke ini ya, pembelian. Daftar harga jual satuannya itu sebesar 6 juta. Tulisnya 6 juta. Masuk ke, setelah itu kita ke pen-nya 100%, kita simpan. Setelah itu ini kita silang aja. Lagi nih, lagi nih dengan notnya pembelian, pembelian, pembelian,
masuk umum, tanggalnya tanggal 25. Kemudian sini kita cari atau pasar banyak 10 dengan harganya di sini tuh 5.800.000. Lalu kemudian kita lihat di sini nomor faktur pembeliannya tuh 250124. Setelah itu kita langsung ke proses pembayaran. Bank Mandiri. Ini kita refresh saja. Tanggal bayarnya tanggal 25. Lalu ke informasi lainnya, waktu pembayarannya itu transfer bank. Kita simpan. Disilang, disilang lagi. Nah, kita bakal masuk ke fitur penjualan. Ini untuk tanggal 5 tuh berusaha mengirim penawaran penjualan kepada PT HW Family dengan rincian handphone Samsung 10, laptop HP 210, alat 10. Dan kita akan langsung saja ke accurate-nya itu penjualan dan pesanan penjualan. Penjualan, pesanan penjualan. Kita cari di sini. Kita bakal yang HW Family yang 002 ya guys. Terus tanggalnya tanggal 5. Jadi kita lihat sini dia pesan apa aja. Dia pesan telepon Samsung 10. Samsung 10. Lanjut lagi. Ada laptop HP 10 juga. Ada laptop Asus. Nah, itu langsung kita simpan saja guys. Simpan. Lanjut ke tanggal 6. Di sini ada perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT HW Family pada nomor PO 0024 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 5 Januari tahun 2024. Atas pesan ini, PT HW Family memberikan uang muka sebesar 50 juta termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer bank ke Bank Mandiri DR. Nah, note itu ada penjualan, terus pesanan penjualan. Langsung saja ke penjualan, lalu ke pesanan penjualan. Eh, sorry guys. Jualan, sama jualan. Ini masukkan saja. Tadi itu kan PT HW Family yang 002 ini guys. Tanggal 6. Kita ambil tawaran, cari. Kita ambil tawaran, cari. Ada. Hmm. Kita lanjut semuanya. Sini tuh tulis pembayaran dilakukan dengan transfer bank mandiri. PO-nya nggak ada, dan PO-nya itu 0024. Coba paste di sini nomor PO-nya.
Sama mau muka 50 juta. Berarti langsung kita proses aja kalau begini. Proses pengirim uang muka. Nah, itu kan uang mukanya tadi bersih 50 juta. Eh, harga ini salah, jadi kita bakal ulang lagi. Oke, uang penjualan yang tadi sebelumnya. Udah family ini kan penjualan sana penjualan ini kita simpan saja. Udah kita simpan, berarti udah. Kita silang. Lanjut ke modul tanggal 7. Pesan mengirimkan barang yang dipesan pada tanggal Januari barang dilakukan dari gudang utama. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Kita notnya itu penjualan, pengiriman barang. Penjualan, lalu pengiriman pesanan. Ini kita kirim ke HW Family. Guys, aku baru ingat ternyata tuh tadi yang tanggal 6 ini langsung diproses uang muka guys. So, tadi ke penjualan, pesanan penjualan, daftar hijau, HW Family, kita proses uang muka. Nanti itu uang mukanya 50 juta. Kita ke proses lagi pembayaran. Nah, ini kan kita menggunakan Bank Mandiri. Refresh, tanggal baru tanggal 6. Setelah itu, cek sini, transfer bank. Dah, simpan. Kita simpan lagi guys. Oh, berarti salah di bagian sininya. Berarti kita masuk ke muka penjualan. 06 sampai 2024. Simpan. Ini sudah refresh tanggal belum? Sudah berubah beberapa penjualannya. Dah disimpan. Silang, silang, silang. Lalu di sini kita ada masuk ke family yang 002 tanggal 7. Lalu ini pengiriman untuk pada mobil box. Kita ambil ke pesanan, cari, dapat semuanya. Oke. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita balik lagi ke modulnya. Sini tanggal 7. Enggak, sorry, tanggal 8. Perusahaan melakukan penagihan faktur kepada PT HWP Family atas pengiriman tanggal 6 dari Januari. Jadi penjualan, faktur penjualan. Kita ke penjualan, faktur penjualan. Jadi kita pelanggan itu ada HWP Family yang 002. Tanggal 8. Tanggal 8 sampai 4. Nah, kita ambil dari pengiriman. Tarik di sini, ambil semua. Setelah kita simpan. Lanjut kita silang saja, balik lagi ke modulnya. Tanggal 10. Penjualan tunai kepada pelanggan umum pada tanggal detail berikut.
Novo satu, bisa 500. Bayaran yang terima Bank Mandiri. Mas itu penjualan dan waktu penjualan. Kita langsung saja ke accurate-nya. Kita ke penjualan, waktu penjualan. Ntar ini pelanggan umum secara tunai. Tanggal 10. Jadi diminta tuh Lenovo satu dengan harga 5.500. Berarti saya cari sini. Lenovo. Kuantitasnya satu, harganya tuh 5.500. Buat di sini 5.500. Lanjut. Lalu kita langsung ke proses pembayaran. Karena ini tuh langsung dibayar sama dia. Dan langsung terima dengan transfer ke Bank Mandiri. Banknya Bank Mandiri DR. Tanggalnya itu tanggal 10. Kita refresh. Yaitu kita lainnya transfer bank, simpan. Ini silang, silang. Balik ke modul lagi untuk tanggal 12 ya. Tanggal 12 itu perusahaan menerima penjualan dari CV digital abadi dengan detail barang sebagai berikut. Handphone Vivo 20, handphone Redmi 10, 15. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri DR. Kemudian barang baru akan dikirimkan pada tanggal 13 Januari tahun 2024. Nah, situ kita harus mengaktifkan fitur penjualan untuk faktur di muka melalui pengiriman. Ya, karena di pengaturan, reference, fitur, penjualan, sales. Kemudian ada penjualan, faktor penjualan, perubahan penjualan. Kita langsung ke accurate-nya. Langsung saja kita ke pengaturan, ke preference, ke fitur, ke penjualan, faktor di muka mendali pengiriman. Lalu setelah itu kita simpan.
Selanjutnya yaitu fitur persediaan aset tetap, kas atau bank, dan jurnal umum. Pada tanggal 16 Januari, perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma ke beberapa pelanggan. Salah satu bentuk pemasaran perusahaan produk yang diberikan itu adalah laptop Lenovo sebanyak 10 pieces yang dikeluarkan dari gudang utama. Yang pertama itu buat akun di buku besar, terus akun perkiraan, tipe akunnya itu beban, selanjutnya kode perkiraannya 6104, namanya beban pemasaran. Selanjutnya simpan. Selanjutnya tambahkan akun beban pemasaran pada menu pengaturan. Pertama di pengaturan, terus preferensi, akun perkiraan, di bagian persediaan yang akun penyesuaian ditambahkan beban pemasaran. Selanjutnya simpan. Selanjutnya input penyesuaian persediaan. Di persediaan, penyesuaian persediaan, tanggalnya kita ubah tanggal 16 Januari. Kaca pembesar, laptop Lenovo, terus tipe penyesuaian pengurangan, kuantitasnya 10. Keterangannya pembagian laptop secara cuma-cuma. Lanjut. Di info lain akun penyesuaian kita ganti dengan beban pemasaran. Terus simpan. Tanggal 17 Januari mengadakan paket promo dengan detail seperti yang sudah ada di video, kepersediaan barang dan jasa, nama barangnya, paket promo. Jenis barangnya diganti dengan grup. Satuan paket. Rincian
harganya di unchecklist, terus yang bagian harga dari rincian grup diganti dengan 7.700.000 per paket. Isikan PPN. Rincian grupnya 1 laptop Lenovo dan 1 HP Samsung. Selanjutnya simpan. Pada 21 Januari hampir sama kayak tadi, tapi nama paketnya paket promo. Persediaan barang dan jasa, nama barangnya paket promo. Jenisnya grup. Satuannya paket. Unchecklist. Bagian dari harga rincian grupnya diganti 5.500.000 per paket. Rincian grupnya 1 laptop Asus dan 1 HP Vivo. Setelah itu disimpan. Selanjutnya, tanggal 22 Januari, PT HW Family tertarik untuk membeli kredit paket promo 20 paket. Barang dikeluarkan dari gudang utama. Nah, pertama ke menu penjualan. Terus faktur penjualan. Pelanggannya HW Family. Tanggalnya 22 Januari 2024. Terus cari paket promo. Kuantitasnya 20. Kalau sudah disimpan. Lalu ke soal selanjutnya. Tanggal 25 Januari 2024 mencatat biaya listrik, air, telepon dengan Bank Mandiri. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 2.750.000. Nah, di kas dan bank pembayaran kas banknya dari Mandiri IDR tanggal 25 Januari.
Setelah itu, cari beban listrik, air, dan telepon di kaca pembesar. Terus nilainya 2.750.000. Terus lanjut. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri IDR. Terus habis itu disimpan. Tanggal 27 Januari 2024 mencatat biaya cetak brosur yang dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri, nilai biaya 1.500.000. Nah, pertama kita masuk ke kas dan bank. Cari Bank Mandiri 27 Januari 2024 tanggalnya. Terus pada pencarian ketik beban pemasaran senilai 1.500.000. Di bagian info lain, catatan di info lain diisi cetak brosur. Setelah itu, klik lanjut. Di info lain, karena tidak ada yang harus diisi, maka simpan. Tanggal 31 mencatat bunga bank yang dialokasikan ke akun pendapatan lain-lain senilai 250.000 di kas dan bank. Terus penerimaan di pencarian Bank Mandiri IDR tanggal 31 Januari 2024. Di pencarian, cari pendapatan lain-lain. Nah, nilainya 250.000. Di bagian catatan kita ganti dengan bunga bank. Terus lanjut. Setelah itu disimpan. Selanjutnya melakukan pembelian aset. Laptop Asus, tanggal belinya 31 Januari, tanggal pakai 31 Januari, dan seterusnya. Harga perolehannya 5.300.000 per unit. Pertama, kita masuk ke pembelian. Faktur pembelian. Pemasok umum tanggal 31 Januari. Di pencarian ketik laptop Asus. Kuantitasnya 2.
Harganya 5.300.000. Terus pembayaran. Isi nomor fakturnya. Selanjutnya ke pembayaran pembelian, ubah tanggalnya menjadi tanggal 31 Januari 2024. Selanjutnya di aset tetap, ke aset tetap, namanya laptop Asus, tanggal belinya 31 Januari 2024, tanggal pakainya 31 Januari 2024. Akun asetnya peralatan. Akumulasi penyusutannya akumulasi penyusutan peralatan. Akun beban penyusutannya beban penyusutan peralatan. Kuantitasnya tadi itu ada 2. Umur asetnya 5 tahun. Nah, selanjutnya nilai sisanya itu menjadi 4.240.000. Terus ke info lain, kategori asetnya itu peralatan. Akun perkiraannya itu beban penyusutan peralatan sebesar 1.060.000. Mohon maaf salah, harusnya sama dengan nilai sisa tadi, yaitu senilai 4.240.000. Terus simpan. Setelah itu ke soal selanjutnya. Pada tanggal 31 Januari 2024, perusahaan menjual 1 laptop Asus dengan harga jual 5.500.000. Dan seterusnya. Terus buat akun baru terlebih dahulu. Pertama-tama
buku besar, akun perkiraan, tipe akunnya itu beban lainnya, kode perkiraannya 7300, namanya itu rugi atau laba, penghentian aset tetap. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya untuk penghentian aset tetapnya itu ke aset tetap, terus disposisi aset tetap. Asetnya itu laptop Asus. Kuantitasnya 1. Akun laba ruginya itu laba atau rugi yang tadi sudah kita buat. Pada aset dijual dicentang harganya 5.500.000. Akun penjualannya diisi dengan laba rugi penghentian aset tetapnya. Bagian catatan diisi penjualan aset terus disimpan. Ke soal selanjutnya, 31 Januari perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan PPN keluaran periode Januari. Sebelumnya kita harus mencari dulu PPN masukan dan PPN keluaran pada neraca induk skontronya. Pertanggal 31 Januari 2024. Lalu tampilkan. Setelah itu kita lihat PPN masukan dan PPN keluarannya. Kalau sudah ke buku besar, terus jurnal umum. Nah, ke buku besar jurnal umum tanggal 31 Januari 2024. Di akun perkiraan itu kita cari PPN masukan. Ada di kredit senilai tadi yang sudah kita cari, yaitu Rp3.120.000.
20.000. Lanjut. Mohon maaf, 32.120.000. Selanjutnya PPN keluaran ada di senilai 57.197.800. Terus PPN kurang atau lebih bayar itu ada di kredit senilai 25.077.800. Selanjutnya simpan. Terus neraca indeks kontrol akhir kita lihat di daftar laporan neraca indeks kontrol per 31 Januari 2024. Nah, sudah sama ya teman-teman.